Kompas Media, reach the world. Shalom dan selamat hari Sabat. Kita bersuah kembali di siaran secara maya ini sudah pastinya di Pemasi Media. Untuk Sabat yang kedua, di triwulan yang kedua juga di tahun 2024. Dan pada Sabat ini Anda boleh melihat jari telunjuk saya ini lebih panjang daripada jari yang lain. Nanti saya akan kongsikan ceritanya. Dan dengan harapan agar para penonton, para jemaat, saudara-saudari, di dalam Yesus Kristus, Anda semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dan diberkati selalu. Saya mulai pertemuan kita pada Sabat ini dengan menceritakan bagaimana tangan saya ini berbalut. Pada hari Kamis minggu ini, pada waktu saya membuat rekaman adalah pada malam hari Kamis. Dan pada paginya itu saya pergi ke kebun untuk merancang untuk membuat sebuah pondok kecil untuk berlindung daripada cahaya matahari dan juga hujan. Pada waktu itu saya membuat tanggam pada tiang belian dengan menggunakan grain dengan mata kayu, pemotong kayu. Dan kita tahu grain ini dia punya kekuatan sangat kuat. Jadi pada waktu saya hendak memotong itu, tiba-tiba mungkin mata grain itu tersangkut, dia tersentak. Dan saya punya tangan turut ke depan, berada ke depan, dan maka saya punya jari luka. Anda boleh melihat video yang saya kongsikan. Pada waktu saya punya tangan sudah berdarah, sudah luka, berdarah banyak, saya sangat risau, saya sangat gelisah, saya sangat khawatir. Bagaimanakah sebenarnya luka saya ini? Dan pada waktu saya coba untuk melihat luka saya bersyukur karena luka saya itu tidak mengenai bahagian tulang. Dan saya bersyukur karena bukan keadaan yang sangat teruk ataupun yang boleh saya katakan tidak putus. Jadi saya sangat bersyukur. Dan saya punya kekhawatiran mulai reda. Dan saya merancang untuk tidak mau pergi hospital. Tapi sebaik saya sampai balik ke rumah, istri saya melihat, dia terus kata, dia khawatir. Dia risau, kata kamu pergi hospital, pergi berubat. Dan waktu itu beberapa teman saya juga menyuruh saya dan juga keluarga menyuruh saya pergi ke hospital. Dan saya memandu dalam keadaan tangan berdarah sampai ke hospital Tuaran pada hari Kamis. Tengah hari itu saya sudah menerima rawatan dan tangan saya dibalut. Dan apakah kaitannya kalau Sabat lalu saya ceritakan tentang pohon tembikai yang ada di halaman rumah saya. Karena ini berkaitan, mungkin saya gunakan ini sebagai satu ilustrasi bahwa pada waktu tangan saya terluka, terkena grain, saya sangat khawatir. Apabila saya melihat luka tersebut tidak kena pada tulang, saya mulai redah bersyukur. Dan apabila saya balik ke rumah, saya katakan tadi, istri saya pula yang risau. Dia menyuruh saya pergi hospital. Dan saudara-saudari, kita pastinya merasa khawatir. Kekhawatiran yang terbaru saya alami adalah kekhawatiran yang berlaku pada jari tangan saya sebelah kiri. Kebetulan saya adalah tangan kidal, jadi semua benda saya guna tangan kidal. Jadi buat masa ini saya bergantung kepada tangan kanan saya. Satu ayat yang saya akan kongsikan buat kita semua yang kita selalu baca temui di dalam 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Ini adalah ayat-ayat yang memberikan kita semangat untuk melalui setiap satu kekhawatiran kita. Mengapa tema ini dipilih? Karena saya mengikut tema yang coba disampaikan oleh pengkhotbah kita pada Sabat ini. Setiap Sabat, apabila saya menerima khotbah daripada jemaat kita, baru saya akan sesuaikan, saya memilih tema itu untuk disajikan buat saudara dan saudari. Jadi inilah perkongsian saya, pengalaman saya, kekhawatiran saya pada hari Kamis. Dan saya bersyukur karena tidak ada perkara yang lebih teruk berlaku kepada jari saya. Dan inilah kebersyukuran saya pada hari ini. Dan bagi Anda, saya percaya Anda juga pernah merasa khawatir. Terima kasih buat
saudara dan saudari yang sudi bersama dengan siaran Pemasih Media. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Shalom dan selamat hari Sabat sekali lagi. Adakah Anda merasa khawatir pada saat ini? Saya percaya kita tidak boleh lari dengan kekhawatiran ini. Saban waktu setiap saat kita pasti merasa khawatir. Namun, bagaimana sikap kita pada waktu kita menghadapi kekhawatiran ini? Kita akan menemui penjelasan perkongsian daripada pembicara kita pada Sabat ini. Apakah pendekatan kita, apakah cara kita, sikap kita, attitude kita, dikala kita menghadapi kekhawatiran. Ya, saya percaya Anda punya pengalaman, bagaimana bentuk kekhawatiran yang Anda alami, kecil, besar, sudah pastinya pengalaman itu sudah membawa kita kematangan dari segi kerohanian kita. Saudara-saudari, namun sebelum itu sebelum saya terlupa, saya mau mengucapkan selamat kembali kepada semua peserta Kempori MAUM yang telah selesai pada hari Kamis. Pada hari saya membuat rekaman ini, mereka sudah selesai. Puji Tuhan, pengalaman yang berharga untuk setiap peserta yang mengikuti Kempori di Dantai. Dan saya dipahamkan kita ada nama baru Dantai sudah. Ya, saya melihat perkongsian yang dikongsikan di sini, bahwa nama baru kita adalah DBAC, D-E-B-A-C, DBAC. Dan ya, Dantai El Piso Beach Adventure Camp. Ya, kita akan sokong DBAC. Dan DBAC ini akan menjadi tempat yang selalu dekat di hati kita. Ya, saudara-saudari, hal kekhawatiran. Semua kita merasa khawatir. Bagaimana sikap kita dan apakah respon kita terhadap kekhawatiran. Namun sebelum itu, saya senang untuk membawa kita semua menikmati lagu yang pertama di Sabat yang kedua ini. Lagu ini disampaikan oleh Aunty Josie Maguring yang bertajuk Dia Menyentuhku. Dan lagu ini dirakam, diedit oleh saya sendiri di studio Pemasih Media. Mari kita menikmati dahulu lagu yang pertama, dan sambil kita mengimbas hal-hal kekhawatiran yang pernah berlaku di dalam hidup kita. Aunty Josie, Dia Menyentuhku. Dipersilakan. Sungguh berat beban menindih, beban dosa dan hina, tapi ku
sampai abadi. Disentuh, ku disentuh, mengalir damai di kalbu. Hidupku telah diubahnya, ku dapat hidup baru. Ku dapat hidup baru. Amin dan puji Tuhan. Terima kasih Anti dengan talenta bermain ukulele, bernyanyi. Ya, puji Tuhan. Kita bercakap tentang kekhawatiran. Hal kekhawatiran ini banyak mendewasakan kita. Ya, khawatir ini sinonimnya adalah gelisah, risau. Karena apabila kita merasa khawatir, perkara yang lain akan timbul adalah kita akan merasa takut, ya. Kita akan merasa takut, kita akan merasa cemas. Dan bagaimana dengan pengalaman Anda? Tak kala Anda juga merasa khawatir, ya. Saya memikirkan apabila tangan saya sudah terkena dengan grain pisau mata kayu itu, saya takut, saya takut kalau luka saya itu akhirnya lebih teruk. Tapi apabila saya merasa luka saya itu tidak sampai ke bagian tulang, apabila saya sampai di hospital Tuaran, dokter itu kata, kamu perlu di X-ray. Luka kamu itu perlu di X-ray. Tapi saya kata, dokter, saya rasa luka saya tidak perlu di X-ray, dokter. Karena saya rasa saya punya luka tidak sampai di tulang. Saya katakan begitu kepada dokter tersebut. Kamu percaya, kamu yakin yang luka kamu tidak sampai di tulang? Saya kata, saya yakin dokter. Sebab kalau sampai di tulang, saya akan rasa kesakitannya yang bukan seperti yang saya rasa sekarang. Saya rasa sekarang ini kesakitannya tidak berapa. Jadi saya anggap bahwa luka saya itu, pisau itu tidak mengena bagian tulang jari saya. Dan dokter itu kata, oke, baiklah kalau begitu kamu akan terus dirawat dengan dibasuh dan dijahit luka kamu. Saudara-saudara, perkara-perkara yang mencemas dalam hidup kita ini sudah pastinya banyak, kan? Ya. Dan saya percaya di saat kita mengalami kekhawatiran ini, banyak perkara-perkara yang timbul dalam pikiran kita. Ya, kita cemas, kita merasa takut, ya. Tapi apakah di sebalik daripada kekhawatiran itu kita mencari Tuhan terlebih dahulu? Dan saya bersyukur di kala saya luka itu, pertama saya kata syukur dalam hati saya, syukur sekali. Karena bila saya tahu bukan yang teruk sangat, saya tetap bersyukur karena bukan perkara yang dahsyat atau perkara yang mengerikan berlaku. Dan kita tahu terlalu banyak pengalaman cerita orang, teman-teman berkongsi cerita yang ada yang putus kaki, ada yang putus jari gara-gara terkena dengan grain ini. Jadi saya sangat bersyukur. Jadi sebelum itu, sebelum kita meneruskan perbicaraan kita, doa pasti mengubah segala sesuatu kekhawatiran kita. Amin. Dan saya percaya apabila kita berdoa kepada Tuhan, itulah yang menjadi penawar dan kekuatan kita. Menyadari bahwa jalan untuk keluar daripada kekhawatiran kita hanya melalui Tuhan Yesus. Saat ini, saya mempersilakan Onel dengan lagu yang kedua, yaitu doa mengubah segala sesuatu. Saya mempersilakan Saudara Onel Dusim. Silakan. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri
saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan, seperti mata air di tanganmu mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan, seperti mata air di tanganmu mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa mengubah segala sesuatu. Amin dan puji Tuhan. Terima kasih kepada Saudara Onel Dusim yang sudah memberikan kita lagu tentang doa yang boleh mengubah segala kekhawatiran kita. Saya dan Anda merasa khawatir. Bagaimana respon kita apabila kita merasa khawatir? Ya, perkara yang pasti berlaku adalah itu akan menakutkan kita. Ya, bila kita cemas, kita takut. Siapa yang punya pengalaman-pengalaman dalam hidup yang menyebabkan Anda merasa takut dan trauma lagi? Saya mendengar beberapa pengungsian cerita teman, ya. Apabila mereka pernah terlibat dengan kemalangan, mereka merasa trauma dan takut untuk memandu lagi. Dan ini sudah pastinya menjejaskan kita punya keyakinan, karena kita sudah takut. Tapi bagaimana kita boleh menjadi positif di dalam hal kekhawatiran ini? Apabila kita takut, bagaimana kita menjadi
lebih matang di dalam mengendali perasaan-perasaan kekhawatiran dan ketakutan kita. Semuanya itu akan dikongsikan oleh pembicara kita, yang pastinya ada satu perkataan yang akan kita temui dalam khotbah, yaitu di dalam hal kekhawatiran, jangan lupa kita akan takut kepada perkara ini. Kita akan tahu tentang pelajaran ini, yaitu takut akan Tuhan. Ya. Dan apabila kita merasa khawatir, marilah kita takut akan Tuhan, karena takut akan Tuhan itu adalah satu perasaan yang mendatangkan iman kita kepada Tuhan yang menyala-nyala. Di saat kita mengalami malapetaka, di saat kita mengalami kesulitan, apabila kita bersama dengan Tuhan, kekhawatiran itu akan menjadi reda. Saat ini kita mempersilakan choir daripada belia Gereja SD Puhus yang bertajuk Carry the Light. Saya mempersilakan lagu yang ketiga. Dipersilakan. For all the
Amin dan puji Tuhan dengan lagu yang disampaikan oleh choir belia Gereja SD Puhus. Lagu yang dirakam pada waktu mula studio Pemasi dibina. Jadi satu kenangan yang saya tidak boleh lupakan selaku antara yang bersama-sama membina studio ini. Pada waktu mula-mula studio ini dibina, inilah rakaman yang pertama yang saya rakam di studio Pemasi, dan waktu itu belum lagi dicat sepenuhnya, namun puji Tuhan studio ini akan terus kami gunakan di dalam pelayanan media, khususnya untuk siaran-siaran perkongsian di Pemasi Media. Saudara-saudari, kita bersyukur karena Tuhan senantiasa bersama-sama dengan kita. Tuhan menjadikan kita begitu berharga di matanya. Mari kita membaca dalam satu ayat di dalam Lukas 12 ayat 24. Ayat ini berbunyi seperti begini. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Saudara-saudari, kita sangat berharga di mata Tuhan. Tak akan dibiarkan kita melalui kegelisahan, kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, dan segala sesuatu dalam hidup kita. Mari kita memberitahu kepada Tuhan segala kerisauan kita pada saat ini. Dan kita akan menikmati lagu yang keempat pada Sabat ini. Yang mana lagu yang keempat ini bertajuk Tuhan Tak Pernah Janji. Kita senantiasa dimatangkan oleh segala permasalahan, pergumulan, kesusahan, penderitaan. Namun, di sebalik segala peristiwa yang kita alami, kita semakin didewasakan dari segi sejauh mana kekuatan rohani kita, sejauh mana kita bersandar kepada Tuhan. Karena itu, mari kita lalui satu demi satu kekhawatiran itu dengan berserah kepada Tuhan senantiasa. Tuhan tidak pernah janji untuk berikan kita keselesaan, kesenangan dalam hidup kita. Tetapi akan datang pelbagai kesusahan dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Pasti ada Tuhan buat kita semua. Saya mempersilakan penyampai untuk lagu ini, yaitu Cik Evania Van untuk lagu yang keempat. Dipersilakan. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah
Amin dan puji Tuhan dengan lagu yang sudah disampaikan oleh Cik Evania Band. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru buat kita semua. Namun tak kala beraraknya awan yang gelap dalam kehidupan kita, Tuhan ada buat kita semua. Dilepaskan kita daripada segala belenggu, kesusahan, kekhawatiran di dunia ini. Karena sumber kekuatan, sumber penghiburan, damai sejahtera hanya ada kepada Tuhan kita. Amin, saudara-saudari. Pada saat ini, kita akan berdoa dan saya akan pimpin kita semua dalam doa. Tuhan di sorga, di ruangan secara maya ini, kami merasakan berkat-berkat yang indah untuk kami semua. Tak kala kami diperkuatkan, ditenangkan oleh janji-janji Tuhan bahwa tak kalah kami merasa cemas, merasa khawatir, Engkau ada untuk kami, menolong kami, membawa kami, memimpin kami keluar daripada segala kesusahan, penderitaan, kesakitan di dunia ini. Kami tahu ya Tuhan, Engkau senantiasa ada buat kami semua. Kami tetap ada penghiburan dan kami tetap memiliki kekuatan untuk terus berjalan di dunia yang penuh kelam ini. Terima kasih ya Tuhan, ampunlah dosa kami dalam nama Yesus, kami semua sudah berdoa. Amin. Pada saat ini kita akan menikmati berita mission untuk sahabat yang kedua. Tajuknya adalah Satu Tali Putus. Satu tajuk yang menimbulkan tanda tanya, kenapa tali yang putus? Apa kisahnya tali yang putus ini? Dan sudah pastinya sahabat ini cerita mission yang menarik daripada negara Uzbekistan dan kisah hidup seorang anak muda yang bernama Atta. Dan pada sahabat ini, anak saya, Depni Mileni, akan menyampaikan berita mission untuk sahabat yang kedua. Pasti sesuatu yang menarik daripada cerita ini. Tanpa membuang masa, saya mempersilakan Depni Mileni Doni untuk berita misi sahabat yang kedua. Dipersilakan. Shalom, berita mission pada sahabat ini bertajuk Satu Tali Putus. Kisah Atta dari negara Uzbekistan. Atta dibaptis di Uzbekistan ketika dia berumur 5 tahun. Tetapi dia tidak tahu apa-apa tentang Tuhan. Tiada siapa yang bercakap kepadanya tentang Tuhan atau membawanya kembali ke gereja selepas pembaptisannya. Walaupun dia tidak pernah memikirkan tentang Tuhan, dia mula memakai anting-anting berbentuk salib ketika dia berusia 14 tahun. Dia pikir ia kelihatan baik. Kemudian, Atta memberitahu ibunya bahwa dia ingin belajar bermain gitar. Ibu membawanya terus ke kedai musik. Kehidupan Atta tidak bermatlamat. Dia berpikir bahwa gitar mungkin memberinya beberapa matlamat. Atta memilih gitar elektrik berwarna coklat. Di rumah, dia menemui pelajaran gitar di YouTube dan mula coba bermain. Itu tidak mudah. Menekan tali itu menyakitkan jarinya. Tetapi selepas beberapa hari, kesakitan mula berkurangan. Walau bagaimanapun, musiknya tidak terdengar seperti bunyi yang dimainkan oleh guru di YouTube. 2 minggu selepas membeli gitar, seutas tali terputus. Atta tidak tahu cara untuk menukar tali tersebut. Jadi, dia mencari bantuan dalam talian. Dia menemui nomor telepon seseorang yang bernama Artyom yang menawarkan pelajaran gitar. Dia meneleponnya. "Saya perlu menukar tali gitar," katanya. "Bolehkah awak tolong?" Artyom memberi Atta alamat rumahnya. Alamat itu seperti dia pernah dengar. Atta tertanya-tanya di mana dia mendengarnya. Kemudian dia teringat. Ibunya pernah bekerja dengan seorang lelaki bernama Pasha di alamat itu. Kedua-duanya telah membina perabot bersama-sama. Pasha telah meninggal dunia. "Adakah Anda secara kebetulan anak Pasha?" tanya Atta. "Ya, saya," kata Artyom. Keesokan harinya, Artyom menggantikan tali gitar itu. Selepas itu, dia bertanya kepada Atta sama ada dia tahu bermain.
Atta coba menunjukkan apa yang telah dipelajarinya di YouTube. Tetapi Artyom menghalangnya. "Berhenti, berhenti," katanya. "Anda memainkan chord keterbalik." Tiba-tiba, Atta faham mengapa musiknya tidak berbunyi seperti bunyi yang dimainkan oleh guru di YouTube. Dia tidak bermain dengan betul. Artyom menjemput Atta ke pelajaran gitar. Pada pelajaran pertama, Artyom bertanya tentang anting-anting berbentuk salib di telinga Atta. "Adakah Anda seorang Kristen?" dia tanya. Atta berkata, dia bukan seorang Kristen. Pada pelajaran kedua, Artyom mencadangkan bertemu kali seterusnya di dalam bilik di gereja Seventh-day Adventist tempatan. Gereja itu berhampiran dengan rumah Atta. Dia bersetuju. Semasa Atta belajar bermain gitar, dia mula meluangkan masa bersama Artyom di luar pelajaran. Dia mengetahui bahwa Artyom adalah perintis misi global, yaitu seorang misionaris yang mengongsikan Injil dengan orang dalam masyarakatnya sendiri. Dia menerima jemputan untuk pergi mendaki bersama Artyom dan para Adventis lain di pergunungan. Apabila pejalan kaki duduk berehat, Atta seronok mendengar mereka menyanyikan lagu. Artyom bermain gitar mengiringi lagu-lagu itu. Musim panas itu, Atta pergi ke tempat retret remaja Adventis di bandar lain. Dia terkejut apabila seorang penceramah di retret meminta para hadirin berpecah dua untuk berdoa. "Saya seorang ateis," katanya kepada orang pertama yang menawarkan diri untuk berdoa bersamanya. Orang itu pergi. Atta juga memberitahu orang seterusnya yang datang kepadanya bahwa dia tidak percaya kepada Tuhan. Lebih-lebih lagi, tambahnya, "Saya tidak pernah berdoa sebelum ini." Namun, orang ini tidak pergi. "Kami boleh membetulkannya," katanya. Dia mengajar Atta berdoa. Malam itu, Atta berpikir panjang tentang apa yang berlaku. Pada hari Sabat, dia kagum apabila melihat seorang pemuda dibaptiskan di retret itu. "Saya telah dibaptiskan ketika saya berumur 5 tahun, katanya. "Mengapa orang Adventis membaptis orang dewasa?" Dia mengetahui bahwa orang Adventis memahami Alkitab untuk mengajar dan bahwa seseorang harus cukup dewasa untuk memahami Alkitab dan komitmen yang mereka buat kepada Tuhan sebelum mereka dibaptiskan. Pada hari Sabat yang berikutnya, Atta pergi ke gereja Adventis berhampiran rumahnya untuk beribadat buat kali pertamanya. Pada sebelah petang, dia menyertai para anggota gereja dalam mengagihkan bekalan sekolah kepada kanak-kanak yang memerlukan. Dia merasakan kegembiraan baharu memenuhi hatinya dan dia berpikir, "Apa gunanya hidup jika saya tidak membantu orang lain?" Itu adalah titik perubahan dalam hidupnya. Atta tidak mahu lagi hidup tanpa tujuan. Dia bertekad untuk membantu orang lain dan mengenal Tuhan. 8 bulan telah berlalu sejak Atta mula menghadiri gereja dengan kerap. Dia telah mempelajari Alkitab dan dia ingin memberikan hatinya kepada Yesus dalam pembaptisan. Dia gembira kerana tali gitarnya putus. Tali gitar yang putus telah membawa saya menjadi percaya kepada Tuhan, katanya. Sebahagian daripada persembahan Sabat ke-13 kuartal ini akan membantu membuka sekolah rendah Seventh-day Adventist yang pertama di Uzbekistan. Itu saja berita mission pada Sabat ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Dengan berita mission yang sudah kita nikmati, kisah Atta. Bagaimana tali yang putus itu menjadi saluran jalan kepadanya untuk menemui Yesus dalam hidupnya.
Terlalu banyak cara yang tidak dijangka dalam hidup kita. Pertolongan-pertolongan Tuhan yang membawa kita keluar daripada kekhawatiran kita. Atau juga sudah merasainya. Bagaimana tali gitar yang putus itu membawa dia kepada seorang hamba Tuhan, seorang misionaris, dan akhirnya membawa dia kepada pembaptisan, menerima Yesus sebagai Juru Selamat. Amin, saudara dan saudari. Pada saat ini, kita akan menikmati lagu yang kelima. Ya, lagu yang kelima bertajuk Beban Diangkat di Kalvari. Dan lagu ini, kalau kita tengok dalam LPMI, antara liriknya adalah hidup kita ini penuh dengan duka, kesedihan, penuh dengan kesunyian. Tetapi salib Yesus adalah janji di mana Yesus senantiasa memikul segala beban kita. Dan pada saat ini kita harus sandarkan kepada Yesus segala perasaan kita. Ya. Hati kita yang hancur, air mata kita yang bercucuran, Yesus tahu itu semua. Dan pastinya hanya melalui Yesus kita dapat diperkuatkan dan dihiburkan untuk terus kuat di dalam pengharapan. Dan saya mempersilakan choir Unai, saya sudah mohon izin untuk disiarkan video ini buat kita semua. Tanpa mau masa, mari kita menghayati seni kata lirik daripada lagu ini, Beban Diangkat di Kalvari. Dipersilakan choir Unai. Seringkali dalam kehidupan kita merasa memikul beban yang sangat berat, baik itu kepedihan hati, patah hati maupun kesepian. Tapi tahukah kita bahwa ada satu kabar gembira, bahwa Yesus telah menebus kita dari segala beban itu. Oleh karena itu, mari kita sama-sama merayakannya dengan menyanyi lagu Sion nomor 406, Beban Terangkat di Kalvari. Beban terangkat di Kalvari.
Amin dengan lagu yang sudah kita nikmati daripada Choir Unai. Dan sebentar lagi kita akan masuk kepada pembicaraan tentang hal kekhawatiran. Bagaimanakah kekhawatiran itu menjadi suatu yang baik buat kita semua? Ya. Bagi saya, selepas kejadian pada hari Kamis, saya punya jari sudah luka. Itu membuatkan saya akan lebih berwaspada. Ya, saudara-saudari juga, apabila kita pernah mengalami satu-satu masalah, satu-satu penderitaan, satu-satu kesulitan pada masa yang seterusnya, kita pasti akan menjadi lebih berwaspada. Itu semua akan kita temui, pelajari di dalam bahagian khotbah nanti. Namun saya senang untuk memperkenalkan siapakah pembicara kita pada sahabat ini. Anda sudah melihat cover daripada siaran Pamasih Media, dan untuk lebih mengenali pembicara kita pada sahabat ini yang sudah sudi melayani, menghantar rakaman khotbah buat Pamasih Media walaupun beliau juga sibuk di Dantai, ya, adalah seorang cikgu Brandon Daniel yang berasal daripada kampung Narinang, Kota Belud. Dan beliau mempunyai keanggotaan beliau adalah di gereja SD Narinang juga, dan pada saat ini beliau merupakan seorang pemimpin belia, pengarah belia di gereja kita, di gereja SD Narinang, Kota Belud. Bagaimana saya dipertemukan dengan hamba Tuhan ini adalah pada tahun lepas. Pada waktu itu saya ada membuat satu konten tentang jejak pendeta bersama dengan Pastor Reynold Suning, yang mana kisahnya itu pada waktu itu adalah Pastor Reynold mengalami jatuh pada motosikalnya yang betul-betul, ya, yang memang beliau terjatuh, dan kebetulan waktu itu saya sedang merakam perjalanan beliau. Dan kejadian itu benar-benar sudah direkam dan sudah dikongsikan di Pamasih Media. Pada waktu itulah kami sampai di gereja SD Pantok di dalam daerah Nabalu di bawah kependetaan Pastor Reynold Suning. Dan saya berkenal dengan Cikgu Brandon, dan sangat itulah permulaan kepada pertemuan kami. Saya akan sampai sekarang kami boleh bertanya kabar, dan juga pada saat ini beliau telah melayani kita di siaran Pamasih Media. Tanpa membuang masa, sudah pastinya sahabat ini tentang hal kekhawatiran, Cikgu Brandon Daniel akan membawakan kita pelajaran di sabat yang kedua. Namun sebelum itu, sekali lagi saya ingin ajak kita semua dalam doa. Tuhan di sorga, sebelum kami mendengar firman daripada Cikgu Brandon pada sabat ini, kami mau membenarkan Engkau memenuhi ruang pemikiran dan hati kami, supaya kami dapat menerima, menghadam, mempelajari sesuatu yang baik daripada firman Tuhan ini, untuk menjadi kekuatan iman percaya kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya persilakan Cikgu Brandon Daniel untuk pelajaran sabat yang kedua. Dipersilakan. Shalom dan selamat hari Sabat kepada semua anggota yang menonton Pamasih Media pada Sabat ini. Hari ini saya ingin berkongsi tentang satu pelajaran yang bertajuk Sikap dalam menghadapi kekhawatiran. Bagi meneruskan ruangan khotbah ini, saya pimpin kita di dalam doa. Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu Tuhan. Bimbing kami Tuhan dalam mengerti akan firman-Mu dan mempelajari firman ini Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ayat inti kita terdapat di dalam Filipi 4 ayat 6 hingga 7. Rasul Paulus menulis, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan melalui ucapan syukur." Ayat 7, "Dan damailah Allah
yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu melalui Yesus Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Yesus Kristus, mari kita perhatikan gambar ini. Di dalam dunia sekarang kita mengalami banyak permasalahan, seperti masalah kesehatan, ancaman kematian, kehilangan pekerjaan, masalah keluarga, dan juga masalah keuangan. Permasalahan-permasalahan ini akan menyebabkan kita merasa takut, khawatir, dan cemas, sehingga ia boleh mencuri damai dan sukacita kita. Dan tiga kata negatif ini saling berkait rapat dan digunakan secara sinonim. Mari kita lihat kepada keadaan pertama, yaitu khawatir. Khawatir ataupun bahasa Inggrisnya worry, berbicara tentang keadaan kognitif di mana kita berpikir tentang masalah atau ketakutan yang menyebabkan rasa takut itu. Khawatir juga adalah keadaan berpikir tentang hal-hal di depan yang menciptakan perasaan cemas. Khawatir adalah proses berpikir, dan kita berpikir akan hal-hal yang membangunkan ketakutan, dan itu sudah tentu mencuri sukacita kita. Selain itu, keadaan kedua yaitu takut, atau bahasa Inggrisnya fear, adalah respon emosi kita terhadap suatu ancaman yang benar-benar ada. Dengan berpikir ancaman-ancaman itu, ia boleh menimbulkan perasaan negatif, yaitu takut. Dan ini akan mencuri waktu kita sekarang, dan karena ketika kita merasa takut, ia boleh menyebabkan kita kehilangan kekuatan untuk menikmati dan melakukan hal-hal yang perlu kita lakukan sekarang. Dan keadaan yang ketiga, cemas ataupun anxious, adalah keadaan yang ditandai dengan perasaan berdebar-debar dan ataupun kegelisahan yang mendalam, karena kita sering berpikir tentang masalah tersebut. Misalnya cemas atau risau ataupun bilakah COVID-19 ini akan selesai. Dan mungkin juga apabila kita kehilangan pekerjaan, dan juga sesuatu keadaan yang mengganggu kesehatan kita, dan sebagainya. Dan ketika kita cemas juga, ia juga akan mencuri damai kita. Dalam pada itu, berikut merupakan statistik yang mengalami tahap tekanan atau kebimbangan yang lebih tinggi di Malaysia setakat Mei 2022 mengikut kumpulan umur. Kita lihat menurut tinjauan tentang kesehatan mental dan kesejahteraan yang dijalankan oleh Rakuten Insight di Malaysia pada Mei 2022, 59% daripada responden berumur antara 16 hingga 24 tahun menunjukkan bahwa mereka mempunyai tahap tekanan atau kebimbangan yang lebih tinggi dalam tempo 12 tahun yang lalu. Selain itu, dari data sebuah survei, sejumlah 7.3% ataupun 1 daripada 13 orang mengalami ataupun menderita masalah cemas dan khawatir yang sudah kronik ataupun parah. Dan ini tidak heran sebab Alkitab banyak berbicara tentang takut, khawatir, dan cemas yang menunjukkan perhatian Tuhan terhadap masalah ini. Kita boleh pahami bahwa takut dan khawatir ini boleh mencuri anugerah Allah, yaitu hidup dengan damai sejahtera dan sukacitanya. Bahkan lebih kurang ada 365 ungkapan jangan takut di dalam Alkitab. Ini seolah-olah Tuhan sangat sedar akan kekhawatiran yang dialami oleh kita dan mengingatkan dan memberikan dorongan setiap hari agar tidak takut. Oleh itu, mari kita mengenal 3 jenis takut, yaitu takut akan ancaman nyata, takut akan Tuhan, dan juga takut kronik. Pertama, takut akan ancaman nyata adalah sehingga kita bereaksi menghindarkan ancaman itu. Misalnya kita tahu akan bahaya infeksi virus corona, karena itu kita tinggal di rumah dan sering mencuci tangan, jaga penjarakan dengan orang lain, dan juga menjaga kesehatan kita. Ini adalah takut yang sehat, yaitu takut yang melindungi diri kita dari bahaya.
Sesuai dengan Amsal 27 ayat 12, kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tapi orang yang tak berpengalaman akan berjalan terus, lalu kena celaka. Yang kedua adalah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah sikap menghormati Tuhan karena siapa Dia sebagai Allah kita. Sikap ini juga berhubungan dekat dengan iman kita kepada Tuhan, sehingga kita takut melakukan dosa. Menghormati otoriti yang Tuhan tetapkan, yaitu keluarga, gereja, dan pemerintah. Ini adalah takut yang sehat dan membawa segala berkat Allah. Sesuai dengan Amsal 19 ayat 23, takut akan Allah mendatangkan hidup. Maka orang bermalam dengan puas tanpa ditimpa malapetaka. Dan takut jenis ketiga dapat disebut sebagai takut kronik, yaitu takut yang tidak sehat karena tidak jelas lagi penyebabnya. Dan kita tahu takut ini dimulai dari dosa dan dari situasi yang dialami, didengar, ataupun diandaikan. Takut kronik ini juga berpotensi menjadikan diri kita cemas, stres, dan yang lebih teruk, kemurungan. Takut kronik juga membuat kita kehilangan kekuatan, sehingga kita tidak dapat melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Jelas Allah tidak menghendaki kita memiliki roh takut seperti ini. Seperti sebut dalam 2 Timotius 1 ayat 7, Allah tidak memberi kita roh ketakutan, tetapi kuasa, kasih, dan tata tertib. Oleh itu, jadi harus bagaimana saudara-saudari yang dikasihi dalam Yesus Kristus? Apakah Anda memiliki rasa takut yang sehat ataupun takut yang tidak sehat? Takut yang sehat perlu kita bangun, dan takut yang tidak sehat perlu kita atasi. Kita dapat belajar menghadapi kekhawatiran dari Rasul Paulus pada tulisannya yang berikut. Dan Paulus juga memiliki alasan untuk khawatir ketika usianya yang sudah lanjut, ketika beliau berada di penjara Roma, tanpa tarik yang jelas bila akan bebas atau mungkin akan dihukum mati. Tapi dia mempunyai rahasia yang dapat dia bagikan dalam suratnya kepada jemaat di Filipi agar tidak khawatir, namun justru akan mengalami damai sejahtera. Seperti yang tertulis dalam Filipi 4 ayat 6 hingga 7, Paulus menulis, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan, dan melalui ucapan syukur. Dan damailah Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu melalui Yesus Kristus." Melalui tulisan Rasul Paulus tadi, kita dapat mempelajari 4 perkara. Yang pertama, belajar menerima situasi. Para ahli psikologi berpendapat bahwa menerima situasi yang sering ditolak, misalnya keadaan buruk, adalah satu cara yang baik, ataupun cara terbaik untuk kita memulai mengurangi rasa khawatir. Dalam hal ini, khususnya anak-anak Tuhan, bukanlah hal yang sukar untuk dilakukan, karena orang yang mengenal Tuhan tahu bahwa situasi yang mengkhawatirkan sekalipun tidak berarti bahwa Allah sedang meninggalkannya. Tetapi justru anak-anak Allah tahu bahwa siapa kepada ia harus datang. Ya, memang tidak mudah untuk memutar balik perasaan kita. Kan tetapi ini juga adalah bagian daripada proses anak-anak Tuhan untuk semakin matang di dalam iman. Seterusnya, berharap kepada Allah. Berharap adalah kata klasik yang sangat sering digunakan oleh orang-orang Kristen untuk menantikan sesuatu yang lebih baik di dalam hidupnya. Tidak hanya orang Kristen, tapi mereka yang memiliki ideologi sekuler. Berharap adalah sikap terbaik tanpa harus menggunakan tenaga dan tidak akan memperburukkan suasana. Karena berharap adalah satu usaha kognitif untuk menerima sesuatu yang lebih baik. Oleh itu, kita sebagai orang Kristen dikehendaki untuk selalu menaruh harapan kita khususnya kepada Tuhan. Samping itu, di dalam ajaran kekristenan juga, mengucap syukur adalah cara yang terbaik
untuk menerima segala hal atau apapun yang kita alami, mulai dari yang terburuk sampai yang terbaik. Tindakan mengucap syukur membuat kita disukai Allah, karena hal ini tandanya bahwa kita menghargai setiap kehidupan kita, bahkan situasi yang buruk sekalipun. Allah akan sangat menyukai pribadi-pribadi yang mengucap syukur, karena kemudian berkat-berkat Tuhan akan dialirkan kembali kepada kita. Lebih lanjut, tidak lupa bahwa mengucap syukur ini juga kita bawa dalam doa dan permohonan-permohonan kita kepada Allah. Lantaran itu kita sebagai anak-anaknya sangat dikasihi dan akan diberikan kedamaian dan jalan keluar untuk setiap masalah-masalah kita. Oleh itu, apabila kita sudah belajar menerima situasi, berharap kepada Allah, dan mengucap syukur, kita akan siap menerima berkat. Melalui doa dan permohonan disertai dengan ucapan syukur, serta tanpa rasa khawatir, takut, dan cemas, maka Allah sendiri akan memelihara hati dan pikiran kita untuk tertuju kepada Dia. Dengan demikian, kita sebagai anak-anaknya akan siap untuk mendapat berkat yang tidak terduga dan sangat jauh melebihi kekhawatiran kita. Ia berkata, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus. Kesimpulannya, pelajaran hari ini, kita boleh lihat bahwa rahasia mengatasi kekhawatiran adalah melalui doa dan ucapan syukur kepada Allah. Paulus mengajarkan kita untuk tidak khawatir tentang apapun juga, tetapi kita harus membawa segala keperluan, kekhawatiran, dan keinginan kita kepada Allah di dalam doa. Dan yang lebih penting, kita harus melakukannya dengan ucapan syukur bahwa segala keadaan kita ada di bawah kendalian Allah. Dan kita percaya bahwa Dia akan memberikan kita yang terbaik. Dengan demikian, doa dan ucapan syukur kepada Allah dapat membantu kita mengatasi semua kekhawatiran dan memohon damai sejahtera yang melebihi akal manusia. Kita percaya bahwa Allah akan menjaga hati dan pikiran kita di dalam Yesus Kristus dan memberikan ketenangan dan kekuatan bagi kita di dalam setiap situasi. Jadi mari kita belajar daripada Paulus untuk tidak terlalu khawatir akan hal-hal di dunia, tetapi percayalah bahwa Allah akan mendengar doa kita dan Dia akan memberikan kita damai sejahtera melalui Yesus Kristus. Amin. Amin dengan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Cikgu Brandon. Puji Tuhan, kalau saya tidak silap beliau bertugas di Keningau, ya, kalau saya tidak silap. Dan kita sudah mempelajari pelajaran yang sudah dikongsikan oleh beliau. Dan pada waktu kita merasa khawatir, adakah kita memiliki rasa takut yang positif atau negatif? Itu persoalan yang ditanyakan, yang ada di dalam khotbah yang telah disampaikan oleh Cikgu Brandon. Okay? Jadi kita berharap bahwa takut yang kita ada ini adalah takut yang sehat, takut yang positif, yaitu takut kepada Tuhan dengan percaya kepadanya dengan sungguh-sungguh. Marilah kita belajar menerima situasi yang kita alami itu dengan menjadikan kita akan berharap kepada Tuhan senantiasa. Dan segala peristiwa yang kita alami itu, mari kita belajar bahwa kita harus mensyukuri itu karena itu sudah pastinya akan memberikan kita satu pengajaran yang baik dalam kehidupan kita. Dan biarlah kita juga menurut pelajaran tadi siap untuk menerima berkat daripada Tuhan dalam kehidupan kita. Dan itulah rahasianya adalah untuk kita menjadi bagaimana attitude kita, sikap kita di dalam hal kekhawatiran adalah senantiasa berdoa dan memberikan ucapan syukur kepada Tuhan. Jadi saya bersyukur kerana jari saya tidak putus. Saya sangat bersyukur. Saya bersyukur jari saya lukanya tidak sampai di tulang. Oke. Jadi apakah kebersyukuran Anda pada saat ini? Mari kita beritahu kepada Tuhan, Tuhan,
inilah rasa syukur saya kepada Engkau, ya Tuhan. Jadi kita akan menutup pertemuan kita di Sabat ini dengan lagu yang terakhir, yang mana lagu ini disampaikan oleh choir Narinang, di mana gereja pembicara kita, Cikgu Brandon Daniel, choir Narinang yang bertajuk Nyanyilah Lagu Pujian. Sesuai sekali dengan topik yang dibawakan kepada kita semua. Akhirnya, kita harus menyanyikan lagu-lagu pujian kepada Tuhan di sebalik segala rasa ketakutan, kekhawatiran, kerisauan, kecemasan yang berlaku dalam hidup kita. Kita tetap positif dengan apa yang kita alami. Mari kita menikmati nyanyi lagu pujian daripada choir Narinang. Pada saat ini, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami sudah menikmati berkat-berkat yang berlipat ganda di dalam pertemuan kami di siaran Pemasi Media ini secara maya. Terima kasih dengan firman yang sudah dikongsikan oleh sahabat hamba Tuhan, Cikgu Brandon Daniel, kiranya dia akan terus diperkuatkan di dalam pelayanan beliau, di mana juga beliau berada dan bertugas. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah diingatkan untuk tetap mengucap syukur, tetap berdoa kepada Engkau di dalam apa juga situasi yang kami hadapi. Biarlah kami menerima perkara-perkara yang baik, meskipun perkara-perkara yang tidak baik di dalam kehidupan kami, untuk menjadi satu kekuatan rohani kami dimatangkan di dalam kehidupan kami. Biarlah firman ini akan terus hidup di dalam pikiran kehidupan kerohanian kami setiap saat. Ampunlah dosa kami ya Tuhan, dalam nama Yesus kami semua telah berdoa. Amin. Saudara-saudari, kita sudah berada di penghujung daripada siaran Pemasi Media untuk Sabat yang kedua. Puji Tuhan, dengan kebersamaan kita di ruangan ini, saya bagi mewakili tim produksi Pemasi Media, memohon agar Anda kongsikanlah link siaran ini kepada sesiapa juga. Kita kongsikan dan biarlah perkongsian kita itu akan disempurnakan oleh Tuhan.
dan moga-moganya akan menjadi berkat kepada seseorang yang mungkin sedang merindu, sedang mencari Tuhan di dalam kehidupannya. Dan ya, pada Sabat depan kita akan bertemu kembali di Sabat yang ketiga. Apakah tema? Kita belum tahu, dan siapakah pembicara juga belum diketahui karena saya belum menerima apa-apa rakaman khotbah. Walau bagaimanapun, jika kami tidak menerima rakaman khotbah daripada para jemaat kita, walau di mana jemaat kita berada, kami akan tetap bersiaran dengan sedaya upaya untuk mencari apa juga perkongsian pada setiap Sabat. Terima kasih atas sokongan Anda. Kita akan jumpa lagi di Sabat depan. Terima kasih kepada semua petugas. Terima kasih kepada Cikgu Brandon Daniel. Terima kasih kepada Daphne Mileni. Terima kasih juga kepada Auntie Josie, Onel. Terima kasih kepada choir belia Gereja SD Puhus. Terima kasih kepada Ivania Ven. Terima kasih kepada choir Unai. Dan terima kasih juga kepada choir Narinang. Kami berharap agar setiap talenta itu akan terus bergemerlapan di mana juga kita berada pada saat ini. Pemasih Media menjangkau dunia. Shalom dan selamat hari Sabat. Kita akan jumpa lagi Sabat ketiga, triwulan yang kedua pada Sabat depan. Bye-bye.